adik-adik juga akan mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis penelitian yang saya sampaikan tadi. Ada dari paling tinggi meta analisis, sistematika review, gitu, cross-sectional dan sebagainya. Nah, di situ adik-adik akan mempelajari ternyata tiap jenis penelitian itu desainnya berbeda. Cara penyampaian hasilnya juga berbeda. Nah, ternyata statistiknya juga berbeda, seperti itu. Nah, itu akan nampak pada critical appraisal. Dari situ nanti adik-adik akan mempelajari di sini nomor 5 dan 6. Adik-adik akan mempelajari critical appraisal-nya seperti apa, gitu ya. Critical appraisal-nya seperti apa? Adik-adik akan belajar di sana. Nanti akan ada list-list pertanyaan. Kalau sekarang mau lihat, boleh adik-adik. Namanya sign critical appraisal tools. Itu yang kita sepakat saya sama Bu Novita ya. Boleh nanti sama ini ya, critical appraisal. Adik-adik boleh nanti nyari ya pakai sign. Seperti itu. Pertanyaannya apa? Nanti adik-adik di sana lihat. Ternyata beda-beda setiap desain penelitian beda-beda tulisnya. Pertanyaannya memang pada dasarnya hampir sama intinya, cuman ada beberapa hal yang khusus gitu. Contohnya kalau eksperimental dengan randomized control trial itu apakah benar-benar di random enggak? Terus kemudian jadi metode penelitian akan direview di sini gitu. Cara randomnya pakai apa? Pakai table random atau apa gitu. Itu nanti dipelajari. Nah, harapan kami pada saat mengkritisi sebuah jurnal, adik-adik akan memilih jurnal yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik akan belajar. Oh ternyata dalam membuat suatu laporan dengan desain tertentu, harusnya seperti ini yang bagus, karena adik-adik bisa mengkritisi. Akhirnya, pada saat adik-adik melakukan penelitian sendiri, diharapkan adik-adik mampu untuk membuat penelitian yang dengan desain yang baik. Seperti itu tujuannya adik-adik sekalian. Nah, itu akan dipelajari waktu kuliah farmakoepidemiologi. Nah, untuk pertemuan dengan Bu Yeni, adik-adik juga sudah tadi disampaikan pendahuluan oleh Bu Yeni, akan belajar tentang farmakoekonomi, prinsip farmakoekonomi, ada banyak sekali ya, ada health outcome, kemudian ada metodenya ada banyak, ya cost of illness evaluation, cost utility analysis, cost effectiveness, dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini juga sering untuk lomba-lomba farmakoekonomi juga sering keluar adik-adik sekalian. Ya, seperti itu. Nah, bahkan kita dulu farmakoepidemiologi, terus teman-teman tuh biasanya bulan apa itu sudah ada lomba. Akhirnya farmakoekonomi mintanya diajukan gitu. Seperti itu. Nah, itu seperti ini adalah kuliahnya adik-adik dapatkan dalam satu semester ini. Untuk pendahuluan farmakoepidemiologi, kita akan belajar ya, pakai yang ini aja lah. Izin saya share yang lain ya, yang lebih lengkap. Ya, ini adalah tentang farmakoepidemiologi. Sebelum kita menginjak ke farmakoepidemiologi ya, kita akan melihat dulu definisi tentang epidemiologi. Epidemiologi itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Atau punya pendapat lain? Nanti silahkan ya disampaikan. Jadi epidemiologi izin saya berikan yang lebih besar. Epidemiologi adalah suatu kejadian, angka kejadian suatu penyakit dan penyebab timbulnya penyakit tersebut pada kelompok orang-orang yang berbeda. Sehingga nanti adik-adik ada angkanya seperti apa nanti akan kita lihat ya adik-adik. Nah, informasi ini berguna untuk merencanakan, mengevaluasi strategi untuk pencegahan suatu penyakit, dan nanti selanjutnya dibuat suatu standar penata laksanaan terapi untuk pasien. Ini mungkin belum ada bayangan adik-adik. Nah, kalau kita melihat angka-angka seperti ini, nah, ini saya izin ambil charts dulu ya. Bentar. Ini bisa dilihat.
Adik-adik, jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi di sini seperti ada angka-angka adik-adik sebentar. Oke, maaf ya. Oke. Jadi di sini nanti adik-adik bisa lihat angka di sini. Ini adalah salah satu data-data epidemiologi yang adik-adik bisa lihat. Ini disajikan secara deskriptif adik-adik. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa berapa sih persentase kejadian suatu penyakit gitu ya. Ini ditunjukkan pada diagram pie, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa adik-adik bisa dilihat di sini apa namanya? Itu 10 kejadian penyakit yang paling banyak, kurang lebih seperti itu. Bisa seperti itu adik-adik. Nah, ini tujuannya apa sih kalau nanti untuk farmasis? Adik-adik nanti akan melihat yang namanya persediaan obat kalau adik-adik duduk di manajerial gitu ya. Itu ada beberapa mekanisme atau metode untuk manajemen suatu obat gitu ya. Bisa berdasarkan analisa ABC, yaitu pergerakan obat dari yang laku dijual paling banyak itu yang mana, itu analisa A, terus yang menengah B, yang sedikit terjual C, yang D itu dead stock, kurang lebih seperti itu. Bisa pakai demikian. Atau adik-adik pakai studi epidemiologi gitu. Itu bisa. Studi epidemiologi itu apa? Contohnya seperti ini. 10 penyakit yang paling banyak ditemukan di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya. Nah, karena itu penyakit yang paling banyak, maka adik-adik harus menyediakan obatnya terkait dengan hal tersebut. Dan sekali lagi, studi epidemiologi itu akan berubah setiap waktunya. Ini terlihat, ini adalah contohnya, ini tahunnya sudah lama. Cuman ini terlihat aja bahwa yang pertama adalah yang dulu tuberkulosis paling banyak. Kalau sekarang mungkin COVID, ternyata COVID makin lama juga tidak seperti dulu banyaknya. Nah, ini ternyata ini juga seperti ini terlihat. Pertama tahun 1900 tuberkulosis. Kemudian penyakit infeksi bisa tertangani dengan baik. Akhirnya ada yang namanya perubahan penyakit yaitu heart disease. Karena itu data-data seperti ini harus diupdate setiap tahunnya atau setiap periodik tertentu, kurang lebih seperti itu. Karena ini adalah penting, karena bila kita tidak mengikuti ini, maka kita memanage obat itu tidak pas, maka obat itu akan banyak yang kosong adik-adik sekalian. Nah, itu tidaklah baik. Terus kemudian ini juga tadi kalau pakai diagram pie, ini diagram batang, kurang lebih demikian. Dan ini pakai grafik seperti itu adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa lihat bahwa ternyata contohnya hubungan antara temperatur ini lingkungan gitu ya dengan pertumbuhan yang namanya kolera. Itu bisa seperti itu. Jadi kita mau data penyakit tadi atau suatu data yang ingin kita tunjukkan bahwa penyakit tersebut lebih banyak berkembang pada suhu yang seperti apa. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini data-data yang bisa kita gunakan pada epidemiologi. Nah, untuk epidemiologi, nanti selain dengan obat, itu juga data-data ada epidemiologi tentang alat kesehatan, seperti itu adik-adik. Jadi alat kesehatan itu adalah suatu item yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, atau pencegahan penyakit, luka, dan kondisi lain yang bukan merupakan obat, zat biologis, atau makanan. Jadi merupakan medical device seperti itu. Nah, ini adalah harus kita tahu adik-adik. Contohnya untuk stent jantung gitu ya. Jadi untuk stent jantung itu ternyata bahannya macam-macam. Nah, nanti kita lihat secara evidence base-nya. Mana sih yang paling baik? Kurang lebih demikian. Kenapa farmasis harus mengikuti ini selain obat ya? Karena ya, bagian dari pengadaan di rumah sakit yang adalah di bawah instalasi farmasi. Jadi adik-adik harus tahu kenapa itu alat kesehatan tersebut banyak digunakan, kemudian tidak lagi dan sebagainya. Karena alat kesehatan juga kadang suatu benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, itu bisa memberikan suatu reaksi yang berbeda-beda. Maka epidemiologinya juga berbeda-beda. Itu harus diikuti adik-adik sekalian. Demikian.
Jadi epidemiologi itu adalah penting sekali ya, penting sekali untuk melihat surveillance kesehatan tentang post market surveillance itu terutama. Nanti adik-adik akan lihat terutama untuk obat. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 kurang lebih seperti itu. Nah, obat itu harus dicek clinical trial sebelum obat itu diedarkan, dan setelah obat diedarkan juga harus kita cek. Mengapa? Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian secara ini farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi itu apa ya? Gitu. Ternyata farmakoepidemiologi itu cenderung terutama kita melihat bahwa perkembangan suatu obat itu seperti apa. Terus kemudian efeknya bagaimana gitu. Perkembangannya seperti apa, efikasinya seperti apa, keamanannya seperti apa, dan ekonomisnya seperti apa. Sebagai contohnya adalah banyak hal ya gitu. Contohnya dulu yang kenapa sih farmakoepidemiologi ini harus benar-benar kita lihat dan juga farmakovigilance terutama. Pernah kejadian adalah thalidomid adik-adik. Ingat nggak thalidomid? Thalidomid itu adalah suatu obat yang dulu itu banyak digunakan untuk obat muntah sebenarnya. Itu efektif sekali untuk menangani mual muntah pada ibu hamil. Ternyata dia adalah mengganggu perkembangan organ pada janin. Akhirnya ditemukan janin itu dalam kondisi tidak lengkap secara organnya. Ada yang tangannya tumbuh tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, dan sebagainya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, itu harus kita lihat data-datanya. Terus kemudian secara ekonomi juga adik-adik sekalian. Jadi contohnya adalah kita tidak bisa ya hitung-hitungan, oh obat ini lebih mahal, maka tidak secara farmakoekonomis tidak boleh seperti itu adik-adik sekalian. Mungkin saya berikan contoh adalah obat tifoid adik-adik. Jadi untuk chloramphenicol untuk tifoid itu adalah 10 sampai 14 hari penggunaannya. Sedangkan golongannya quinolone itu adalah 5 sampai 7 hari. Sehingga apabila adik-adik melakukan perhitungan farmakoekonomi, maka endingnya adalah sama. Apa samanya? Adalah sama-sama pasiennya itu harus sembuh terhadap penyakit tersebut. Jadi ngitungnya gimana kalau tadi perbandingan antara quinolone dan chloramphenicol? Jadi chloramphenicol itu harganya berapa? Dipakai untuk selama 7 hari itu. Selama 10 sampai 14 hari. Quinolone harganya berapa? Nah, selain obat, nanti kita juga harus hitung biaya rawat inapnya selama 5 sampai 7 hari berapa. 5 sampai 10 sampai 14 hari berapa, gitu nih. Terus biaya dokternya berapa dan sebagainya. Itu harus dihitung. Nah, akhirnya kita kesimpulan mana yang lebih farmakoekonomis dengan endpoint yang sama tadi dengan berbagai biaya. Akhirnya kita bisa menyimpulkan yang lebih farmakoekonomis adalah obat yang mana gitu ya. Jadi tidak selalu obat yang harganya murah lebih farmakoekonomis. Kalau dia memang outcome terapinya lebih lama. Karena itu adik-adik lihat memang quinolone sebagai first line ya untuk tifoid. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Yeah. Ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada, Bu. Oh, yeah. Nah, ini juga ada tren penggunaan obat. Ini bisa kita lihat apa sih obat yang banyak kita gunakan gitu. Itu bisa ya seperti tadi. Demo disediakan dalam bentuk diagram batang, pie, atau tabel, monggo, terserah seperti itu. Nah, ini juga ada banyak hal ya yang bisa kita lihat. Terus ini juga kita bisa lihat bahwa data farmakoepidemiologi itu selain terkait dengan obat yang laku yang mana, yang terjual yang mana gitu. Ini kita bisa melihat reason alasan penggunaan obat tertentu tersebut gitu. Contohnya vitamin dan mineral. Ternyata orang banyak beli karena apa sih gitu. Itu kita bisa lihat ya ternyata bagus untuk kesehatan, untuk suplemen aja gitu. Direkomendasikan oleh dokter gitu untuk imun booster, untuk energi dan sebagainya. Ini adalah merupakan data-data epidemiologi yang adik bisa dapatkan ataupun adik-adik bisa nanti sajikan. Nah, adik-adik nanti kalau data seperti ini nanti adik-adik bisa lihat ya melalui wawancara. Gitu. Jadi nanti untuk wawancara dari pasien, pakai uji kualitatif atau kuantitatif itu bisa adik-adik. Nih.
Seperti itu datanya yang bisa disajikan. Nah, bedanya apa sih farmakoepidemiologi dan farmakologi klinik gitu? Ini mungkin lebih enak di sini. Bahwa untuk clinical farmakologi itu lebih menjelaskan variabilitas respon obat pada tiap individu. Sedangkan farmakoepid itu lebih menjelaskan variabilitas terhadap populasi seperti apa, gitu nih. Jadi kalau clinical farmakologi atau farmakoterapi yang kita pelajari selama ini, kita melihat respon individu satu sama respon individu yang lain berbeda. Itu mengapa? Ya, itu kalau clinical farmakologi kita lebih memandangnya individu. Sedangkan farmakoepidemiologi kita akan memandangnya adalah dari populasi. Pada populasi ini gitu ya, pada populasi ini yang lebih efeknya lebih baik yang mana gitu. Karena contohnya orang Kaukasia, terus kemudian orang Asia, orang Afrika, efeknya bisa berbeda-beda gitu ya. Nanti kalau adik-adik lihat di guideline, contohnya hipertensi, obat untuk orang Afrika sama orang non-Afrika itu berbeda. Karena apa? Karena orang Afrika itu ternyata dia memang cenderung banyak gen yang memicu terjadinya tekanan darah tinggi dibandingkan ras lain. Akhirnya obatnya juga akan berbeda. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, itu kita belajar di farmakoepidemiologi demikian. Yeah. Dan tentu kita akan melihat, selain tadi bermandang populasi, kita melihat tadi risiko dan keuntungan dan juga pertimbangan ekonomi untuk baiknya mana digunakan pada suatu populasi. Nah, sejauh ini adik-adik sekalian, ada yang paham tidak tentang farmakoepidemiologi? Ada yang bingung? Belum? Lanjut ya. Oke, jadi studi epidemiologi, farmakoepidemiologi terutama adalah kita nanti akan ujiannya juga akan seperti ini adik-adik. Nanti saya akan berikan jurnal ujiannya. Saya berikan jurnal, saya berikan pertanyaan dengan apa yang kita pelajari gitu. Contohnya reaksi obat yang tidak diinginkan kejadiannya berapa persen sih gitu. Terus kemudian pola penggunaan yang paling banyak yang mana? Itu data saya berikan jurnal. Nah, jurnalnya itu kadang ada yang harus ada itu adik-adik hitung sendiri atau apa gitu nih. Itu kurang lebih seperti itu. Terus kemudian efek obat terhadap kualitas hidup itu bagaimana? Ini Bu Yeni akan mengajarkan tentang endpoint-nya adalah kualitas hidup, itu bisa juga. Jadi untuk penilaian farmakoekonomi atau farmakoepidemiologi, endpoint-nya harus sama, yaitu sama-sama sembuh, dikatakan sembuh kriterianya apa, atau tercapai pada suatu kualitas hidup tertentu, itu juga bisa adik-adik sekalian. Atau kita melihat impact ekonomi yang mana sih yang lebih cost effectiveness, yang mana, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sejarah farmakoepidemiologi bahwa obat baru itu ternyata perkembangannya sangat cepat sekali. Terus kemudian penarikan obat itu ternyata juga banyak terjadi karena ternyata dengan data fase 1, fase 2, dan fase 3 itu datanya tidak banyak. Dalam arti populasi yang digunakan sudah banyak tapi kurang banyak. Ternyata pada saat terjadinya kita lihat dengan populasi yang lebih besar itu ternyata bisa kita lihat adverse event-nya akan lebih banyak terjadi. Contohnya pada obat ini. Dan masih banyak sekali sebenarnya obat-obat yang bisa kita temui di lapangan. Sehingga farmasis itu harus jeli gitu. Harus jeli dan harus menguasai yang namanya ilmu farmakoepidemiologi, terutama adik-adik nanti kalau kerja di Balai POM ya, adik-adik dan Dinas Kesehatan. Karena data-data ini adalah adik-adik gunakan untuk menarik suatu kebijakan. Sehingga kita perlu data itu untuk apa? Untuk melihat efikasi, keamanan, dan ekonomi untuk mencapai terapi yang optimal. Ya. Nah, ini adik-adik sekalian,
Mungkin ada yang bisa cerita terkait dengan hal ini? Monggo, silahkan. Saya tunggu ceritanya. Mungkin sudah diceritakan oleh farmasi industri mungkin? Atau bagaimana? Silakan adik-adik, silakan sharingnya. Silakan. Mbak Rahma siapa temannya yang ambil industri juga, ada nggak Mbak Rahma? Gimana, Bu? Ada yang ambil industri juga nggak Mbak Rahma? Yang ambil industri. Ya, atau semua sudah belajar ya tentang farmasi industri itu? Baru pertemuan pertama tadi. Oh gitu, ya mungkin adik-adik sudah banyak mempelajari, membaca di koran mungkin tentang COVID ini. Jadi kita akhirnya banyak aware ya, banyak kebuka kita pengetahuan kita tentang COVID, obat-obat baru itu benar-benar contoh yang sangat baik sekali dalam 2 tahun terakhir yang terjadi di negara kita ini dan di dunia ya, tentang berbagai upaya untuk menemukan terapi untuk obat COVID. Ada yang bisa cerita? Atau Mbak Rahma, monggo. Atau Mbak Rahma sendiri atau nunjuk temennya juga boleh, silakan. Silakan Mbak Rahma. Dicoba dulu, nanti disambung sama temannya yang lain juga. Silakan Mbak Rahma sebagai PJ-nya nih. Monggo Mbak Rahma. Atau mau pas? Atau mau pas dulu boleh? Gimana? Pas dulu aja, Bu. Temennya siapa kira-kira? Teman dekatnya Mbak Rahma siapa? Zakia, Bu. Nadia. Nadia ikut di sini enggak? Zakia. Hah? Siapa? Zakia. Zakia. Iya, ini sahabat saya di Pio ini. Iya, mari Mbak Zakia. Nanti saya bantu Mbak Zakia. Kira-kira kebayang gimana sih kalau obat baru itu prosesnya seperti apa? Kalau setahu saya awalnya itu isolasi zat aktifnya dulu, Bu. Habis itu baru diuji ke hewan. Oh, in vitro itu berarti. Iya. Pertama uji in vitro dulu, habis itu baru ke hewan. Kalau di hewan itu ternyata aman, baru nanti masuk ke fase 1. Itu kan, Bu, pertanyaannya tadi? Benar sekali Mbak Zakia. Terima kasih semangatnya. Dilanjutkan boleh, silakan. Habis saya di fase 1 itu diujikan ke manusia yang sehat dulu. Kalau nanti sudah lolos, baru masuk ke fase 2, itu sesuai dengan fungsi zat aktifnya tadi. Kalau fungsinya
itu untuk meredakan nyeri, berarti itu untuk manusia-manusia yang ya menderita sakit itu. Kemudian kalau udah lolos baru masuk ke fase 3, yaitu kayaknya fase 3 tuh udah didistribusikan kan tuh fase 3. Gitu. Nanti baru di situ menguji kalau misal ada efek sampingnya gitu. Ingatan. Terima kasih Mbak Zakia. Jadi sebenarnya sudah disampaikan sangat baik sekali oleh Mbak Zakia. Terima kasih sekali lagi. Ini adik-adik bisa baca, ini diambil dari bukunya Balai POM ya adik-adik. Nanti bisa adik-adik masuk ke Balai POM. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Zakia benar sekali ya, bahwa ada yang namanya discovery lah, ada proses discovery, yaitu ada target identifikasi, target validasi ya, di sana. Nah, untuk discovery ini bisa dari awal, benar-benar sintesis dari awal gitu ya, atau kita lakukan dengan namanya repurposing drug gitu. Okay. Jadi sebelum in vitro ini ada tahapan yang namanya in silico kadang yang sering dilakukan pada COVID ini. Jadi namanya repurposing drug, jadi obat yang ada di pasaran seperti apa, terus kemudian dilakukan uji ya secara in silico, apakah dia ada binding tidak terhadap virusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah benar-benar studi in silico ini terbukti, maka harus dilakukan yang namanya uji in vitro. Nah, uji in vitro ini adalah kita bisa lakukan menggunakan sel atau dengan bakterinya atau dengan virusnya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kemudian sebelum kita memasukkan obat itu kan mau ditujukan ke manusia gitu ya. Kita tidak boleh langsung ke manusia. Harus ada percobaan melalui hewan coba, kurang lebih demikian adik-adik. Nah, kalau dalam pembuatan pada uji coba pada hewan, ini tujuannya ada banyak cara ya, ada banyak hal lah. Yang pertama adalah kita lihat uji toksikologinya juga, keamanannya seperti apa, itu harus diujikan pada hewan. Selain tentu ada uji-uji terkait dengan general farmakologi. General farmakologi apa? Efektivitasnya. Contohnya tadi obat anti nyeri gitu ya, atau antivirus, benar nggak sih? Jadi hewannya itu kita injeksikan adanya virus atau bakteri tersebut, terus kemudian kita cek obatnya itu efektifnya sejauh mana, terus kemudian efek sampingnya sejauh mana, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada fase 1 pada healthy subject. Kalau pada hewan ternyata efikasinya baik, safety-nya rendah, masuk kepada fase 1 pada healthy subject. Yang dicek adalah ini, ada safety ya, terus kemudian efikasi, kalau ternyata itu adalah vaksin ya imunogenisitasnya seperti apa. Kemudian dosisnya juga dilihat di sini ya. Apakah dosisnya memang memenuhi atau harus dinaikkan atau diturunkan dan sebagainya. Nah, kemudian apabila healthy subject hasilnya baik, maka masuk ke fase 2 pada targeted group. Kita mau targetkan pada apa? Pada orang yang sakit dengan jumlah terbatas ya Mas Yan. Tadi kalau nyeri ya berarti pasien nyeri. Yang dilihat pada apa? Adalah efektivitasnya ya, efektivitasnya, kemudian safety-nya itu harus dilihat di sana. Terus kemudian masuk ke fase 3, itu adalah field trial, mulai pada masyarakat yang lebih luas. Tapi jumlahnya masih terbatas. Nah, apabila fase 1, fase 2, dan fase 3 ini ternyata sudah memenuhi hasilnya, itu baru kita mendapatkan license dari Balai POM. Seperti itu adik-adik. Namun sekali lagi, sebelum kita melakukan uji fase 1, fase 2, dan fase 3, harus mendapatkan izin dari Balai POM untuk melakukan uji ini. Seperti itu adik-adik. Nah, setelah mendapatkan izin dan ini hasilnya baik, baru kita mendapatkan license dari Balai POM. Ternyata itu juga tidak berhenti sampai di situ Balai POM melihatnya. Ini tadi kan field trial, tapi jumlahnya masih terbatas. Nah, kalau umpamanya kita sudah didistribusikan, penggunanya akan lebih besar, maka Balai POM melakukan yang namanya uji fase 4 atau surveillance gitu, atau post license surveillance, kurang lebih seperti itu. Untuk melihat apa data efektivitasnya ataupun keamanannya itu dilihat di sana seperti itu. Jadi karena itu adik-adik akan melihat, contohnya paling mengemparkan tadi adalah thalidomid.
Fase 1, fase 2, dan fase 3 itu baik-baik saja. Ternyata setelah fase 4 dengan populasi yang lebih banyak, itu baru kelihatan efeknya. Nah, nanti bisa kita lihat di sini, apa sih yang menyebabkan hal itu berdampak? Tentu ada yang namanya faktor resikonya, yaitu baru kita lihat pada fase 4. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Jadi nanti kalau adik-adik kerja di Balai POM, nanti akan adik-adik survei tiap periodik waktu di apotek, di rumah sakit untuk mengambil sampling, kurang lebih demikian. Sampai di sini ada pertanyaan dulu adik-adik. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nanti bisa dilihat di buku ini, buku Tata Laksana dan Pilihan Obat Pengembangan Baru, atau di FDA tahun 2018. Dan ini kemarin untuk obat-obat COVID, baik itu repurposing drug ataupun vaksin adalah menggunakan buku ini. Seperti itu. Ini capek kayaknya hari ini ya, kok nggak ada suaranya ya. Oke. Yeah. Sambil menginjak, ini kita cerita-cerita dulu sih. Selain yang kosong siang gini, hari apa yang kosong? Rasanya Jumat pagi itu harusnya kosong ya, angkatan 2018 ini. 2019 itu kosong ya. Tapi dipakai Bu Yeni suami medikasi ya? Oh, 2 kali seminggu Bu Yeni suami medikasinya. Iya, ya. Saya tuh masih mencoba mencari hari. Nanti saya coba minggu depan tuh saya mulai ngajar apoteker ya. Kayak jamnya tuh apoteker itu kan kita pembekalan ya. Pembekalan itu 2 bulan pertama. Itu semua harus habis gitu intinya. Semua materi berapa SKS itu harus habis karena selanjutnya mereka akan stase gitu, stase magang di berbagai tempat. Seperti itu adik-adik. Jadi saya mencoba berpikir nanti gimana caranya memberikan. Seperti itu. Jadi nanti untuk apotek ini mungkin kita juga akan ada mulai luring gitu ya. Kita akan bicarakan lagi kondisinya seperti apa gitu ya, di kampus seperti apa, kan udah banyak yang di Solo ya. Mungkin kita akan cobalah, mungkin kalau tidak minggu depan gitu kita sudah mulai ada yang luring gitu ya. Ya. Seperti itu adik-adik sekalian kalau berkenan. Tapi saya harus bicarakan dulu nih di modelnya nanti seperti apa yang PSPA gitu. Ya, ini untuk kuliah farmakoepid kita juga nggak akan full hours gitu nih. Saya kan ada beberapa saya berikan tugas gitu adik-adik, tugasnya insya Allah tidak berat lah, mau kelompokan juga boleh, sendiri juga enggak apa-apa gitu. Paling enggak untuk pendalaman gitu adik-adik sekalian. Ya, karena cari hari lain kok susah gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, adik-adik sekalian. Mari kita lihat lagi kembali ke sini ya. Jadi ini ada buku yang adik-adik bisa lihat di Balai POM tahun 2015. Ini akan pemahaman akan lebih nanti kalau adik terutama di farmasi industri. Ya, itu akan banyak membahas tentang bagaimana tata laksana pengembangan obat baru. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, tadi akan di Balai POM intinya apabila adik-adik tadi kan saya sampaikan bahwa untuk melakukan clinical trial, adik-adik harus ada data. Datanya apa? Yaitu chemistry dan manufacturing and control. Tentang active substances development-nya seperti apa? Uji in silico, in vitro, dan sebagainya itu harus ada adik-adik. Kemudian ada data hewan. Hewan cobanya itu harus ada datanya, seperti itu. Dan untuk lab-nya itu harus terstandar ya, standar GMP, kurang lebih seperti itu. Dan penelitinya juga harus terstandar GCP, kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Jadi fasilitasnya harus terstandar untuk bisa kita submit ke Balai POM. Nah, apabila adik-adik sudah ada datanya terkait dengan hal tersebut,
maka baru bisa masuk mendaftarkan untuk izin untuk clinical study yang fase 1, fase 2, dan fase 3 tadi. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, jadi yang disampaikan Mbak Sakia tadi harus tahu active substance-nya itu benar gitu. Secara in silico ya, jadi sekarang kita kan modelnya pakai in silico, pakai docking itu. Nah, kalau docking itu untuk menghemat biaya, tapi sekali lagi docking itu kan hanya melihat ikatan pada saat tertentu ya, pada tubuh itu adalah suatu sistem biologis yang kompleks. Karena itu harus ada uji in vitro, in vivo, pada hewan, pada manusia itu harus ada pembuktiannya. Seperti itu adik-adik sekalian, itu bisa dilihat di sana. Nah, uji farmakoepidemiologi itu adalah kita benar-benar harus mengikuti terkait dengan hal ini. Mungkin adik-adik bisa cerita tentang antivirus mungkin, antivirus yang banyak digunakan untuk COVID. Kan cepat sekali ya perkembangannya ya. Dari kapan jadi apa gitu. Mungkin bisa cerita terkait hal tersebut biar hidup aja nih, biar nggak ngantuk gitu. Jadi saya lihat lama-lama kayak makin banyak yang menghilang. Oke, kita cerita-cerita aja kuliah pertama ya. Yang judulnya harus cerita. Gimana? Ada yang bisa cerita nggak tentang COVID itu? Mungkin perkembangan obatnya atau apanya gitu. Strategi treatmentnya gitu. Ada yang bisa cerita? Monggo. Yang suka baca koran? Pernah nggak baca koran? Pertanyaannya pernah? Ada yang pernah baca koran? Siapa yang pernah baca koran? Mbak Laila ya, Mbak Laila Desi. Oke, korannya bilangnya apa Mbak Desi? Panggilannya Mbak Desi deh. Oke, Bu. Gimana ceritanya? Sejauh ini untuk kasus COVID itu, ini udah memasuki tahap vaksinasi booster, Bu. Udah mulai masuk vaksinasi ketiga, di mana sasarannya itu awalnya itu untuk lansia dulu, tapi ini udah mulai masuk ke beberapa tempat udah menyediakan vaksinasi booster untuk usia 18 tahun ke atas. Kayak gitu, Bu. Ada lagi yang bisa cerita? Terima kasih ya sudah baca koran ya, alhamdulillah gitu. Senang itu para jurnalis kalau dibaca ya. Ada lagi yang bisa cerita tentang COVID dan teman-temannya yang beredar di lapangan yang banyak sekali ya, membuat kita buka tutup gitu. Ya kayak minggu lalu itu sempat kita mau kantor tuh rapat di kantor gitu nih untuk persiapan PSBA. Ternyata kami itu disuruh pulang. Saya pikir seminggu full sampai saya ngasih kuliah itu saya bilang udah enggak boleh, ternyata sudah boleh. Jadi benar-benar kampus itu sangat buka tutup gitu, tergantung dari kondisi gitu ya. Jadi benar sekali yang dikatakan Mbak Desi tadi ya, terkait dengan vaksin booster. Yang pertama kali kita lihat dulu dari vaksin. Pertama yang masuk kan ada Sinovac gitu ya, itu sudah masuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya ada banyak vaksin yang masuk gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari keamanan dari ada Sinovac, ada Pfizer gitu ya, Moderna gitu. Nah, itu akan kita lihat ternyata dari ketiga vaksin tersebut aja. Kita lihat kan efektivitasnya berbeda-beda. Secara Sinovac itu memang lebih rendah kan efikasinya gitu ya dibandingkan yang lainnya. Cuman kan dia safety-nya lebih tinggi. Safety-nya lebih tinggi dibandingkan vaksin yang lain gitu. Karena itu kita lihat Sinovac lebih banyak digunakan juga untuk populasi usia yang lebih rentan gitu seperti anak-anak gitu ya, kita gunakan Sinovac. Terus kemudian kita lebih lanjut perkembangannya, ternyata banyak sekali virus itu bermutasi. Virus itu kan sebenarnya hidup ya. Jadi kita kan melihat virus itu hidup dan dia juga bermutasi itu untuk apa sih? Sebenarnya dia itu menyerang di manusia itu supaya dia bertahan hidup gitu. Cuman manusianya kan pinter juga, ada sistem imun. Maka dia bermutasi. Dan Omikron ini sangat luar biasa sekali nih. Dia itu ada menyebabkan 30 perubahan asam amino adik-adik sekalian. Jadi dia itu 30 perubahan asam amino dan ada insersi dan dilesi. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan Omikron ini adik-adik sekalian, itu dia itu 70 kali replikasinya lebih cepat di sel saluran nafas
dan 7 kali lebih rendah pada replikasinya pada sel paru-paru. Karena itu adik-adik akan melihat bahwa yang namanya Omikron ini penyebarannya lebih cepat dibandingkan Delta. Terus kemudian, tapi dia keparahannya lebih rendah ya dibandingkan Delta. Cuman itu tidak akan berlaku pada pasien yang rentan. Dikatakan rentan apa? Pasien yang tidak tervaksinasi. Pasien yang punya komorbid yang banyak. Karena itu adik-adik akan melihat yang namanya Omikron itu kan banyak terjadi di Afrika ya rasanya pertama kali ya. Atau di mana ya? Benar nggak saya? Nah, itu ternyata kejadiannya adalah pada populasi yang tidak tervaksinasi. Kurang lebih demikian. Itu banyaknya di sana. Dan kita akan lihat, jadi high risk-nya pada kelompok ini. Seperti itu. Dan juga untuk antivirus adik-adik. Pertama kali kita lihat antivirusnya apa sih? Oseltamivir. Terus kemudian kita lihat ternyata sekarang pakai favipiravir atau remdesivir. Kurang lebih demikian. Oseltamivir tidak boleh digunakan karena memang sebenarnya dari awal itu binding affinity-nya itu tidak ada gitu pada virusnya. Tapi tetap kita gunakan oseltamivir apabila memang ada flu virus juga yang menginfeksi pada pasien. Kalau oseltamivir itu tetap bagus ya digunakan untuk pasien yang ada flu virus yang juga menyakiti pasien tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi adik-adik akan lihat pasiennya mungkin dapat favipiravir dan juga oseltamivir. Karena tujuannya adalah berbeda. Seperti itu. Dan juga guideline ya adik-adik. Guideline itu juga akan berbeda gitu nggih. Jadi guideline yang terbaru itu juga tadi perkembangan obatnya beda-beda, terutama antivirusnya. Oseltamivir yang terbaru tahun 2022 ini dari Kemenkes sudah tidak boleh digunakan, juga azitromisin. Ya, dulu azitromisin digunakan karena dia punya binding affinity dan dia punya sifat sebagai antiviral ternyata, Citromax itu atau azitromisin. Karena dalam perkembangannya dengan mutasi yang sekian banyaknya itu tidak mampu. Nah, farmasi harus bisa mengikuti terkait dengan hal tersebut. Yeah. Demikian adik-adik sekalian. Ya, kalau kita tidak mengikuti, maka kita tidak bisa memberikan informasi. Dan kejadiannya itu sangat cepat sekali. Jadi waktu itu kita masih sibuk-sibuknya cari oseltamivir. Tiba-tiba keluar aturan pemerintah bahwa itu secara evidence base sudah tidak bisa memenuhi. Jadi kita harus bisa menyampaikan informasi kepada pasien ataupun pada dokter ya. Ini aturan yang terbaru memang sudah tidak bisa secara evidence base. Jadi kita sarankan penggunaan favipiravir atau remdesivir. Seperti itu. Ya, seperti itu adik-adik. Itu adalah salah satu data tentang penggunaan obat ya, dan secara epidemiologi. Dan ini adalah Balai POM itu bertugas untuk mengevaluasi baik obat maupun biological product ya, untuk melihat dia ini resiko benefitnya bagaimana, apakah benefit lebih berat dibandingkan resikonya seperti itu. Apabila iya, maka harus ada baru diberikan distribution permit. Tentu harus ada catatan. Itu harus hati-hati, tidak boleh digunakan pada pasien yang seperti apa, itu harus jelas. Seperti itu, karena itu adik-adik kalau namanya leaflet itu pasti ada yang namanya indikasi, kontraindikasi, precaution dan sebagainya. Ya, itu harus ada dan harus sudah jelas. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini tadi adalah proses yang kita sampaikan tadi terkait dengan perkembangan obat baru. Demikian juga adik-adik yang saya sampaikan tadi nih, contohnya adalah obat ya, banyak obat yang kita gunakan untuk repurposing drug gitu nih. Contohnya kloroquine gitu, itu kan juga kita gunakan ya untuk COVID gitu. Nah, ini kenapa banyak sekali obat yang kita lakukan seperti itu ya? Itu adalah namanya jadi kalau kita mencari obat senyawa baru dari awal itu kan lama gitu. Padahal COVID ini sudah merupakan pandemi. Pandemi itu apa nanti kita akan pelajari. Nah, ini perlu yang cepat lah. Dari mana? Dari drug repurposing drug gitu, seperti itu. Nah, repurposing drug tadi caranya juga hampir sama. Kita in silico, in vitro, animal gitu ya. Terus kemudian
fase 1, fase 2, fase 3 dan sebagainya. Cuman itu akan lebih cepat karena data safety itu kan sudah nampak gitu ya. Data safety kan sudah tersedia kecuali kita gunakan dosis yang lebih besar. Contohnya favipiravir itu kan dosisnya itu berkali-kali lipat ya daripada dosis yang seharusnya. Nah itu safety-nya ya kan harus kita lihat juga seperti itu. Ternyata pasien yang menderita mual karena favipiravir itu banyak sekali adik-adik sekalian. Jadi pernah kejadian tuh pasien COVID ya, pasien COVID sebelum favipiravir masuk itu kan baik-baik saja ini, gejalanya ringan. Begitu favipiravir masuk itu pasiennya malah tambah nggak karu-karuan, dalam arti mual gitu nih, diare dan sebagainya. Nah, itu ternyata kadang prognosis yang atau keadaan yang tidak baik dari pasien itu kita harus benar-benar jeli. Apakah pasiennya itu jelek karena kondisi klinis yang memburuk atau efek samping obat? Nah, itu harus benar-benar kita harus nilai. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Itu ada caranya sih sebenarnya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nanti kalau kuliah farmakovigilan ada yang namanya Naranjo score. Nah, kita gunakan untuk mengecek hal tersebut. Apakah benar itu karena obat atau karena suatu penyakit tertentu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kok nggak ada yang nanya ya? Sedih saya. Tuh. Jadi ada waktu kosong apa enggak adik-adik? Selain hari Senin itu. Hari Senin tuh saya ya bingung aja. Selasa, Bu. Selasa? Selasa jam berapa, Dek? Pagi sampai siang. Pagi sampai siang itu penuh apa enggak penuh? Free. Oh ya. Oh gitu ya. Nggih. Ya, apa yang Selasa jam berapa tadi? Jam pertama sampai zuhur, Bu. Jam pertama sampai zuhur. Oh ya. Apa besok tampil boleh enggak? Sebelum kuliah apoteker itu jalan gitu. Nggih. Jadi kita banyaknya ujiannya kapan-kapan boleh lah. Besok tampil ya jamnya gitu. Kalau diperkenankan. Jam pertama jam 7.30 berarti ya. Seperti itu. Ya, gitu dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi minggu depan nih 1, 2, 3 gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Ini cerita-cerita aja nih, kok 1 jam udah selesai terus kayak enak yang tekok gitu. Saya bingung. Mau tanya, Bu. Ya, tanya, silakan. Enggak tak ganti materi selanjutnya. Silakan Mbak tanya Setia. yang itu loh, Bu. Kan itu tadi ada tahap-tahapnya ya untuk pengembangan obat baru. Nah, itu tuh untuk semua obat yang zat aktifnya baru atau kalau misalnya zat aktifnya tuh udah terbukti berkhasiat tapi kita cuma modifikasi gitu juga harus melalui semua tahapan itu, Bu. Ya namanya repurposing drug itu ya. Untuk Ya, itu indikasi tahapannya. baru. Tahapannya sebenarnya kan dari animal sudah enggak ya, karena animal kan sudah ada datanya gitu. Cuman harus ada data yang terutama repurposing drug itu harus contohnya asitromisin gitu. Mau dipakai untuk obat COVID gitu ya. Harus ada tambahan studinya gitu. Ada tambahan studinya dalam arti apa sih? Dalam arti dia ini in vitronya bagus enggak gitu. Kayak gitu. Ada tambahan seperti itu. Cuma nanti di fase klinisnya akan lebih cepat gitu ya. Kalau dia digunakan terutama untuk safety. Secara safety itu kan dia lebih cepat gitu ya. Data-datanya juga sudah ada. Cuman yang harus kecuali kalau dosisnya berbeda lebih besar seperti favipiravir ya, itu harus lebih panjang gitu. Kalau dosisnya sama, berarti kita kan concernnya bukan yang lama studinya itu di safety itu loh Mbak.
itu kan lama ya, safety itu kan lama terutama, karena harus ada uji dia toksis di mana, itu kan lama itu ceritanya, gitu. Nah kalau obatnya sudah beredar itu kan berarti kita tinggal mensubmit atau mengumpulkan ya, menunjukkan data yang sudah ada bahwa obat ini aman, gitu, kalau dosisnya sama, gitu ya. Cuman yang harus kita tunjukkan adalah efektivitas. Nah efektivitas ya harus datanya lengkap. Pertama uji in silico, oh ternyata ini ada binding affinity nih dengan COVID. Terus yang kedua in vitro, berarti kita in vitro nih obatnya ini kita inkubasi gitu ya dengan apa namanya virus COVID. Oh ternyata dia dapat membunuh nih virus COVID. Gampangannya waktu bakteri aja, mungkin adik-adik kan udah ini ya ada tes gitu seperti itu. Nah, secara in vitro ternyata memenuhi ya. Tinggal kita taruh di hewan, bisa nggak dia terkait dengan COVID gitu. Ya, oh ya sudah. Gitu. Itu kan lebih cepat kan prosesnya. Penyembuhan berapa hari sih kalau COVID itu kan 10 sampai 14 hari. Nah, kalau yang toksisitas itu kan ada yang delay, ada yang 4 sampai berapa bulan nampak kan gitu, baru kelihatan. Terus kemudian langsung maju ke fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Yang agak lama ini favipiravir kan. Favipiravir itu masalahnya dosisnya kan berkali-kali lipat itu. Ya, itu agak lama. Tapi kalau azitromisin itu kan kita kemarin memakai dosisnya oseltamivir juga dosis yang sama ya. Dosis yang sama gitu. Itu akan lebih cepat. Karena itu kemarin itu para klinisi itu ya, itu akhirnya banyak untuk menyelamatkan pasien tuh pakai repurposing drug itu untuk lebih cepat gitu. Gitu. Nggih. Cuman waktu itu karena kan banyak emergency permit gitu ya, harus dilaporkan gitu. Atau kebijakan dari komite di rumah sakit tersebut gitu. Dan itu disampaikan ke Balai POM. Dan akhirnya begitu data-data yang ada itu banyak, akhirnya keluar kan sampai pedoman rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan ke Kemenkes gitu. Dan Kemenkes akhirnya mengeluarkan sebagai pedoman tata laksana COVID nasional. Seperti itu. Yeah. Jadi modelnya untuk repurposing drug seperti itu. Ya, jadi lebih cepat itu aja. Kalau obat baru belum pernah ada kan ya harus dari awal gitu. Yang benar-benar nggak lolos itu kan ini yang apa obat cacing ivermectin itu ya. Ya, ternyata kan uji in silico dan in vitronya berbeda gitu rasanya. Yeah, gitu. Karena itu kan nggak pernah kalau oseltamivir kan pernah masuk tuh dalam guideline nasional, azitromisin pernah, ivermectin kan nggak pernah, gitu. Seperti itu. Karena memang datanya nggak ini ya. Demikian juga vitamin sebagai untuk untuk booster ya, sistem booster antioksidan dan sebagainya. Sistem imun booster antioksidan itu kan banyak ya ininya. Dari vitamin E, vitamin apa banyak sekali. Ternyata yang terbukti klinis itu kan vitamin D dan vitamin C seperti itu hingga saat ini. Kalau akhirnya yang lain gimana? Baik dari herbal, vitamin yang lain boleh, tapi sebagai tambahan gitu aja. Kenapa? Karena bukti klinisnya tidak lengkap. Seperti itu kurang lebihnya Mbak Zakia. Ada lagi pertanyaan? Belum Bu, itu dulu. Iya, alhamdulillah. Mbak Arfa ini juga semangat luar biasa. Monggo Mbak Arfa. Belum ada, Bu. Oh ya. Ada lagi? Nah ini masih ada sisa waktu ya. Nah tambah ini jadi biar besok enggak panjang gitu ya. Besok 2 pertemuan tapi sebentar aja. 1,5. Absennya 2 kali boleh. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan gitu biar saya ini. Kita ngobrol-ngobrol aja, saya kasih tugas juga enggak tega ya. Nah, tadi tugas dari Bu Yeni gitu. Jadi saya akhirnya juga melihatnya gitu. Jadi saya tidak tega gitu ceritanya adik-adik sekalian. Monggo ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak saya lanjutkan, boleh? Ya.
Oke, demikian akhir kuliah yang pertama pada hari ini. Nanti kalau ada silahkan gitu, nggih. Jadi saya masih utang beberapa menit nih. Kalau mau nanya boleh gitu. Terakhir seperti itu ya. Daripada saya kasih tugas gitu, saya enggak tega gitu. Saya kasih tugas pada pertemuan selanjutnya aja. Ya, seperti itu. Nggih. Kita kan cuma ber-19 ya, ber-20 dengan saya. Nggih, saya tunggu dulu ada pertanyaan. Oke, izin memulai ya adik-adik sekalian. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol bolehlah ya. Diingatkan saja bahwa saya masih punya waktu setengah jam untuk ngobrol. Gitu. Daripada saya berikan tugas gitu. Kok saya kasihan aja. Oke, untuk konsep penyakit dan ukuran status kesehatan dalam epidemiologi adik-adik sekalian. Berarti besok kita mulai menghitung nanti terkait dengan kuliah metode penelitiannya silakan diambil lagi ya, dibuka kembali karena kita akan banyak menggunakan di ukuran status kesehatan dalam epidemiologi. Gitu. Ini dari titipan dari dosen PIO ya. Tadi kebetulan tadi saya juga ngobrol sama Bu Novita karena di PIO itu waktunya nggak banyak, jadi dititipkan untuk critical appraisal untuk primer journal itu di EPID. Dan itu harus ada hitung-hitungannya memang adik-adik. Jadi adik-adik harus statistik adik-adik juga akan baik gitu. Nanti kalau kita ketemu kalau kurang jelas boleh kita terangkan langsung gitu. Jadi jangan khawatir. Kita akan lakukan pelan demi pelan gitu, istilahnya seperti itu adik-adik sekalian. Ini tadi sudah ya kita bicara bahwa untuk epidemiologi kita akan melihat ya adik-adik sekalian bahwa itu kita melihat adalah data populasi. Ya, data populasi ini akan kita bisa tarik untuk keputusan policy atau kebijakan pada masyarakat ataupun individual decision.
Jadi individualization itu maksudnya seperti ini adik-adik. Jadi kita kan menggunakan adik-adik yang namanya guideline ya, guideline yang digunakan Kemenkes gitu. Itu adalah berdasarkan data masyarakat secara luas. Contohnya seperti ini tadi. Ivermectin, oh ada pasien kok yang sembuh dengan ivermectin. Tapi ada pasien yang enggak, kan gitu ya. Terus kemudian ada pasien dengan oseltamivir sembuh, ada yang enggak, kayak gitu ya. Kloroquine ada yang baik-baik saja, terus kemudian ada yang mengalami gangguan pada jantung, kan gitu ya. Nah, itu apa sebabnya kan gitu ya. Nah, kalau yang dimasukkan guideline itu tentu sekali lagi yang di pemerintah itu pasti akan mengambil data masyarakat yang luas. Karena data pada masyarakat itu resiko atau toksisitas atau efek samping tadi harus lebih rendah, lebih rendah ya tingkatannya dibandingkan dengan pemanfaatannya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini timbullah yang namanya guideline dari hasil populasi tadi. Nah, hasil populasi itu akan diterbitkan pada pedoman penata laksanaan terapi yang digunakan untuk menterapi pasien. Kurang lebih seperti itu. Jadi data-data guideline adik-adik itu sudah meramu data masyarakat. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Nah, ini adalah digunakan untuk melihat juga nanti perkembangan penyakitnya berapa lama. Contohnya juga PCR, kan adik-adik lihat ya, PCR itu bisa dilihat berapa hari, kan gitu. Nah, itu adalah berdasarkan data di lapangan juga. Ternyata dengan pengobatan seperti itu, biasanya PCR itu akan menunjukkan hasil negatif setelah hari keberapa, kan gitu, hari ke-10. Kalau yang terbaru Omicron ini kan bisa hari ke-6 gitu, ke-7 gitu ya, tergantung dari klinisnya. Gitu. Nah, itu semua dari mana? Ya berdasarkan data epidemiologi kan gitu ya. Jadi tidak bisa kalau nggak ada data epidemiologi, kebayang nggak? Tiap hari cek PCR gitu. Ya, itu kebayang itu berapa. Pertama ya harus nyolokin di hidung kan itu ya. Yang kedua adalah berapa biaya yang akan dikeluarkan. Nah, itu ternyata harus ada tahunya gitu. Kemudian juga sebagai farmasis, adik-adik nanti di definisi operasional penyakit contohnya. Adik-adik pengen tahu tadi efektivitas obat antivirus ini gitu untuk kesembuhan pasien. Nah, definisi operasional adik-adik harus tahu itu dikatakan sembuh apa. Contohnya PCR negatif kan gitu ya. Terus kemudian diceknya kapan kan harus tertulis. Apalagi membandingkan obat kan gitu, obat A dan obat B gitu lah. PCR negatif diambilnya pada hari keberapa kan gitu. Nggak bisa kan, harusnya seperti apa kan gitu. Nah, contohnya tadi pada tifoid, ternyata pada ciprofloxacin itu 5-7 hari itu sudah negatif tifoidnya. Sedangkan pada chloramphenicol 10-14 hari baru negatif. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi harus jelas. Jadi itu akan melihat data epidemiologi gimana, bisa melihat completing the clinical pictures. Ya, contohnya itu dulu penelitian yang mahasiswa saya gitu juga pada tifoid. Kita bisa melihat ini panas itu hingga hari keberapa itu sudah ada ceritanya. Gitu, ya. Terus kemudian atau kita bisa melihat tentang kausa. Kausanya apa sih, penyebab dari penyakit itu apa? Kok ini kok aneh gitu ya. Harusnya kan pada saat kita melihat suatu penyakit itu harusnya cocok gitu antara data lab, data klinis gitu. Kok nggak cocok? Berarti ada apa gitu nih. Ternyata setelah kita lihat, oh ternyata COVID gitu ya. Nah, COVID-nya kok beda? Lah ternyata beda, ada Delta gitu ya. Terus kemudian ada Omicron. Ya, ternyata sekarang ada Omicron yang lain gitu ya. Turunannya Omicron sudah ada lagi nih. Ya, itu sudah ada, udah mulai masuknya ini. Itu sudah ada lagi gitu. Nah, itu kita harus tahu sebabnya, kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Itu kegunaannya adik-adik. Nah, case itu apa sih gitu? Case atau kasus itu adalah suatu standar kriteria untuk menetapkan apakah seseorang itu menderita suatu penyakit tertentu atau keadaan
kesehatan tertentu. Ini adalah kasus dari pandang penyakit. Kalau apoteker gimana? Apoteker adalah melihat suatu kasus adalah, oh itu tanda orang sakit, berarti itu adalah suatu tanda bahwa dia perlu obat atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, gampangannya adalah seperti ini. Saya berikan contoh ya, adik-adik. Ini mungkin lebih menyenangkan kalau saya berikan contoh. Izin, ini di luar COVID ya. Izin saya berikan share tentang penyakit lain sebentar. Saya berikan farmako. Oke, izin saya share ya. Ini kayaknya lebih seru kalau ada contohnya ini. Oke. Izin share ya adik-adik sekalian. Nah, ini tuh adalah penyakitnya adalah dislipidemia adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau adik-adik tadi kan kasus nih ceritanya. Nah nanti kita waktu belajar kan dengan saya nih farmakokardio ya, kan dengan saya. Nanti adik-adik ada yang namanya menentukan nih di kardio ini. Insya Allah senang kok adik-adik. Ya, Insya Allah senang. Adik-adik belajarnya tentang ini. Jadi di kardio itu di dislipidemia ini penyakitnya ini dislipidemia lah ceritanya. Ini beda lagi lah. Nanti guru EP itu ya gitu toh sebenarnya. Jadi jangan sampai ngantuk. Ini kuliahnya dislipidemia. Saya kasih tahu aja biar ada ceritanya. Nah ini kita waktu kuliah nanti aja ya. Nah dislipidemia itu ada banyak gitu. Parameternya ada kolesterol total gitu ya. Terus kemudian ada LDL kolesterol, ada total kolesterol, kemudian ada HDL kolesterol, ada trigliserid. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya semuanya ini. Tapi untuk beberapa hal, untuk memulai suatu obat atau parameter untuk perkembangan terapi, kita pantaunya terutama adalah LDL. Ya orang bilang di koran tuh LDL itu adalah kolesterol jahat gitu. Kalau kolesterol baik itu HDL kan gitu katanya bahasanya seperti itu nih. Nah ini kan menimbulkan yang namanya plak gitu. Nah ini cerita aja biar seru gitu ya. Mana sih plaknya kok nggak ketemu-temu? Oh ini nih. Ya. Nah ceritanya gitu. Ini kan timbul plak nih. Nah plak ini bisa menyebabkan sumbatan atau aterosklerosis. Hitungannya gitu dulu ya. Nanti waktu kuliah kardio kita memanfaatkan. Nah, di sana karena itu kita lihat kenapa yang harus kita perhatikan pada LDL, kita sudah tahu alasannya tadi karena dia suatu cikal bakal pembentukan plak. Nah, kadarnya ini adalah sebenarnya kita maunya optimalnya itu kurang dari 100. Tapi sekali lagi dikatakan tinggi berapa? 160. Nah, kita harus tahu nih. Kan gitu ya ceritanya ya. Dan pernah saya punya mahasiswa, pasien dikatakan sakit bila apa? Apabila tidak normal. Ya benar ya, tidak normal. Tapi tidak normal lagi piro. Akhirnya kan gitu ya angkanya ya. Nah, ternyata ada optimal, ada borderline high gitu. Ada sedikit di atas optimal gitu. Ini kriteria seperti itu. Nah, kita waspadai berapa? Apabila lebih dari 160. Terutama lebih dari 190 harus benar-benar waspada gitu ceritanya, Dek. Nah, kemudian ternyata ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan hal itu terjadi resikonya tinggi. Apabila LDL-nya tinggi, terus kemudian pasiennya merokok, pasiennya hipertensi, terus kolesterol baiknya rendah, terus ternyata punya gen gitu ya, menyebabkan pada terjadinya prematur coronary heart disease gitu ceritanya. Terus kemudian usia tertentu. Akhirnya pasien itu memiliki faktor resiko terjadinya ini ya gagal jantung dan juga kematian itu sudah ada hitungannya. Apabila tadi LDL-nya tinggi, terus ini juga nggak dikendalikan, dalam waktu 10 tahun kemungkinan terjadinya gagal jantung gitu, penyakit jantung koroner gitu ya. Terus kemudian coronary heart disease dan juga kematian itu kurang lebih resikonya 20% adik-adik dalam waktu 10 tahun.
Nah, apabila ternyata angkanya resiko yang rendah ya, cuman kurang dari 10%, kurang lebih intinya seperti itu. Nah, itu nanti waktu kita kuliah gagal jantung. Hitungannya nanti aja, jangan khawatir ya. Nah, saya ingin kembali ke sini tadi. Nah, kita kan temukan suatu kasus, kalau kita lihat ya, ini kasus nih. Pasiennya faktor resikonya berapa gitu nih. Kita lihat di sini. Ternyata faktor resikonya adalah tinggi gitu, 20%. Ya, terjadinya coronary heart disease dalam waktu 10 tahun dan juga terjadi risiko kematian. Nah, kalau dia LDL-nya, LDL targetnya kan adik-adik bisa lihat di sini nih. LDL goal, setiap kondisi penyakit itu beda-beda. Apabila semakin tinggi resikonya, maka LDL goal-nya kan semakin rendah, ya toh? Semakin tinggi resikonya, maka LDL goal-nya semakin rendah. Nah, ini kan kelihatan seperti itu. Lihat tuh di sini. Terus kemudian adik-adik tahu kan, kalau tadi penyakit itu kasus. Jadi kita itu kalau dari dokter kan pengen tahu pasien ini sakit atau tidak kan gitu nih. Kalau dari apoteker kita harus tahu, oh ini pasien ini jadi kasus, kasusnya dislipidemia. Maka dari apoteker harus berpikir pasien ini perlu obat atau tidak kan gitu ya. Karena ternyata tidak semua kondisi perlu obat. Nah, ternyata adik-adik lihat di sini. Apabila pasien dengan 20% ini, 20% resikonya. Targetnya adalah 100 LDL-nya. Dia perlu obat apabila kadar LDL-nya lebih dari sama dengan 130. Gitu. Dan ini berbeda sekali. Pada pasien dengan faktor resikonya rendah, dia targetnya adalah kurang dari 160 udah bagus. Tadi kan tinggi apabila lebih dari 160 kan gitu ya. Nah, ternyata pasien dengan resiko rendah kurang dari 160 itu udah bagus gitu intinya. Nah, kalau dia pakai obat bila apa? Bila kadarnya LDL-nya lebih dari 190 gitu. Nah, kalau sebelumnya itu gimana? Ya kasih apa? Kasih aja ini therapeutic lifestyle changes, kurang lebih seperti itu. Ya, dengan apa? Ya modifikasi gaya hidup tadi, modifikasi makanan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memandang suatu kasus itu harus jelas kan gitu. Pasiennya apa? Pasien dislipidemia. Terus data LDL-nya gimana? Nah, kan gitu jadinya. Karena kita udah tahu penyakitnya, ya, pertanyaannya kan sampai jauh gitu. Demikian juga waktu PIO, adik-adik juga akan bertanya lebih jauh, oh dislipidemia, langsung kepikiran ya LDL-nya berapa. Terus kemudian faktor risikonya gimana, langsung nanya, Bapak merokok enggak? Gitu. Umurnya berapa? Gitu. Punya enggak keluarga atau bapak ibunya yang menderita penyakit jantung juga? Kan gitu pertanyaannya jadinya banyak. Ya, karena saya pernah punya mahasiswa seperti ini. Dia kan pengen berdiskusi dengan klinisi. Terus kemudian kita beri kesempatan di puskesmas diskusi dengan klinisi. Waktu beri kesempatan, nggak ada yang nanya, karena nggak tahu yang ditanyakan yang apa. Kita tanya lagi, dia nggak tahu penyakitnya apa, nggak pernah baca, kan gitu. Padahal kita sudah bilang, kalau masuk ke puskesmas, tanya 10 penyakit terbanyak itu apa. Ya dipelajari, gitu loh, Dek. Ceritanya lagi, wes jaluk-jaluk, dia oke, ternyata gak gelem moco, nah, ya bingung ya kita ya. Nah, seperti itu. Yeah. Seperti itu adik-adik, itu adalah kasus. Nah, kita kembali lagi ke sini tadi. Izin share screen ya. Share screen sebentar. Oke, jadi pada saat nanti adik-adik cerita gitu ya, cerita yang namanya kasus dalam epidemiologi itu apa? Yaitu suatu standar kriteria di mana pasien itu menderita penyakit tertentu atau suatu kondisi tertentu. Sehingga kalau dari apoteker bisa kita mempertimbangkan pasien itu memerlukan obat atau tidak. Karena itu tadi itu kemarin waktu PIO ya. Ini kan pesertanya sama ya. Selain pengetahuan tentang penyakit, kita harus tahu pengetahuan tentang terapi obat dan terapi non-obat. Karena kita lihat tadi di kolesterol tadi loh, di dislipidemia, kan kelihatan ya faktor resikonya bagaimana,
akan beda standarnya. Dia perlu obat atau tidak perlu obat, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini paham tidak pengertian tentang suatu kasus? Paham ya? Jadi waktu nanti pasti adik-adik nulis di skripsi semester depan tentang definisi operasional, adik-adik akan paham. Kasus contohnya dislipidemia adalah pasien yang apa? Menderita kelainan data apa? Profil lipid yang ditandai dengan data apa? LDL atau apa? Kayak gitu ya. Seperti itu adik-adik. Dan pasien yang memerlukan obat apabila apa? Kan gitu. Itu semuanya harus jelas. Intinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Oke, kalau tidak kita coba lanjutkan dulu ya. Izin slideshow. Oke, dari sini adik-adik akan juga akan pelajari ya bahwa yang namanya outcome gitu. Outcome penyakit itu apa sih gitu? Outcome penyakit. Penyakit itu bisa contohnya gini deh. Gini, kasusnya adalah pasiennya hipertensi. Obatnya adalah ARB dan ACE inhibitor. Kemudian ada keluhan pasiennya menderita batuk, kurang lebih seperti itu. Kalau dari sini kita bisa mempelajari, bisa mengambil contoh, mengambil keyword obat yang dievaluasi apa? Obat yang dievaluasi apa dari sini? Ini kan studi kasus, saya ulangi ya. Studi kasus bahwa ada suatu data atau suatu artikel yang menyebutkan, saya ulangi lagi, sebentar. Ini ada suatu artikel yang menyebutkan adanya data tentang efektivitas, tentang mortalitas, tentang insiden efek samping obat, yaitu batuk. Obat yang diteliti pada artikel tersebut adalah ARB dan ACE inhibitor. Hasilnya adalah hipertensi. Terus dari sini kalau kita bisa nilai, mungkin dari pasiennya dulu deh. P, population atau pasien. Pasiennya apa? Izin saya stop share ya. Saya pakai yang biasa aja. Sebentar. Oke. Ini sudah terlihat ya. Saya besarkan. Saya ulangi lagi. Saya tulis ulang ya. Ada artikel. Ini ada artikel yang membahas tentang efektivitas, mortalitas, insiden, efek samping obat dari obat ARB dan ACE inhibitor pada penderita hipertensi. Ada yang namanya PICO. PICO itu apa sih? Population atau patient. Gitu ya. Terus kemudian ada intervention, ada control gitu, terus outcome.
Kalau kontrol itu biasanya obat yang standar dipakai. Gitu. Obat standarnya itu yang biasa dipakai adalah ACE inhibitor. Kalau kita bicara di sini, population-nya pasien ini apa? Population atau pasiennya apa? Apa? Pasiennya menderita apa? Hipertensi, Bu. Iya. Berarti population-nya adalah pasien hipertensi. Terus kemudian obat standarnya yang biasa dipakai yang mana? SCI, Bu. Ya, ACE inhibitor. ACE inhibitor. Terus kemudian intervensi atau yang dibandingkan obatnya apa? ARB. ARB, Bu. ARB. Angiotensin reseptor blocker gitu ya. Nah, ini outcome-nya yang dinilai dalam jurnal itu apa? Tentang efektivitas ya. Efektivitasnya apa mungkin ya? Efektivitasnya mungkin tekanan darah gitu ya. Terus kemudian apalagi yang di sini yang kita bisa lihat di sini? Terus kemudian mortalitas. Jadi apa? Angka kematian. Terus kemudian apa? Efek samping obat dalam hal ini adalah batuk. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata dari suatu kasus ya, suatu kasus ini adik-adik kenapa saya sampaikan PICO? Jadi saya sempat diskusi sama Bu Novita ya, bahwa ini nanti kalau adik-adik searching, kalau mama ini masalahnya adik-adik itu ini pertanyaan yang ada di dalam pemikirannya adik-adik. Saya itu pengen nyari pokoknya efektivitas atau outcome gitu tentang suatu obat kan gitu dibandingkan obat apa gitu intinya ya pada penderita apa. Nah kalau adik-adik bisa membreakdown dengan PICO ini populationnya apa, intervention atau obat yang dibandingkan apa, kontrolnya apa, outcome-nya apa, ini kan jelas gitu ya. Nah nanti adik-adik kalau harus cari keywordnya juga lebih tertata gitu. Biasanya adik-adik itu masukin ke keyword itu mungkin tidak di adik-adik di angkatan 2019 ya, tapi mungkin yang di lainnya. Masukin di Google itu kayak gini loh, Google Search. Panjang dan lebar dan pakai bahasa Indonesia. Kadang nggak ketemu, nggak ada jurnalnya gitu ya. Dan itu sampai anak bimbingan skripsi gitu ya. Akhirnya saya tuh sampai duduk bersama itu hanya untuk bagian searching gitu. Nah ini kudunya yang pelajaran PIO itu rak wis enek gitu ya. Nah berarti kami ada yang terlewat gitu. Ternyata masukinnya semua ini loh pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah nggak pakai bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa mungkin nggak ketemu ya jurnal pakai bahasa Jawa gitu. Ini alhamdulillah masih bahasa Indonesia. Dan ini panjang dan lebar gitu. Dan ini kalau adik-adik bisa breakdown gitu. Apa sih population-nya? Hipertensi, ARB, ACE, dan sebagainya. Gitu ya. Outcome-nya maunya apa sih? Efektivitas, mau pakai efikasi, atau langsung tekanan darah itu boleh. Mortalitas atau death, ESO, dan sebagainya. Nah ini nanti tinggal kalau mencari, ini tinggal dikasih N, dikasih OR gitu. Seperti itu adik-adik. Nanti diajari sama Bu Novita dengan Boolean search. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah adik-adik bisa membreakdown ini dan juga tahu ternyata outcome itu banyak. Nah nanti adik-adik mau seperti apa kan gitu ya. Mau outcome-nya mau seperti apa. Dan atau kita pengen melihat tentang kausa itu juga bisa adik-adik sekalian. Ya, seperti itu. Yeah. Jadi untuk ada lagi nih apa namanya Pico ya, Pico. Sebentar. Pico itu selain ini kok bahasa ajar ini apa sama Bu Novita aja ini? Oh, udah jam segini. Aduh. Oke, PICO selain dengan population intervention atau kontrol, itu ada PICO yang lain adik-adik. Ada yang namanya population, ada interest atau konteks.
Jadi CO-nya besarnya di sini, konteks. Kurang lebih seperti itu. Population adalah sama gitu. Terus kalau interest itu apa? Fenomena gitu, fenomena atau event gitu, atau apa gitu, apa namanya, proses atau apalah yang adik-adik pengen tahu ya, fenomena, event, proses, terus kemudian cause gitu, penyebab atau apa itu bisa dicari di sana. Pikonya kecil jadinya di sini. Tadi kan piko besar ya, ini pikonya kecil. Itu bisa. Di konteks itu apa? Itu adalah setting. Paling gampang contohnya di sini. Apa sih yang ingin kita cari gitu ya? Ini. Omikron gitu. Kita pengen tahu adalah kematian apa namanya, kematian atau kejadian ya. Kejadian COVID di Afrika. Gitu. Dimana menyebabkan kematian. Kalau kita kepikirannya seperti ini. Nah, kalau adik-adik melihat seperti ini, kira-kira pikonya apa adik-adik? Pikonya apa? Populationnya, pasiennya apa? Orang Afrika. Populationnya atau pasiennya apa? Orang Afrika terkena COVID gitu, Bu. Oh, nah nanti konteksnya apa? Kan harus bisa dibagi menjadi 3. Gimana kalau buat seperti ini? Populationnya adalah COVID, pasien COVID. Terus kemudian varian COVID ya, kemudian varian apa gitu? Apa varian COVID gitu, kejadian menyebabkan kematian. Terus interestnya apa gitu ya? Ya mungkin varian COVID. Varian COVID. Terus kemudian konteksnya di mana? Afrika. Ternyata setelah Anda masukkan di sini, ketemu search-nya. Ternyata ada varian baru, yaitu Omicron. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa juga adik-adik. Nah, kenapa saya mengarah ke sini juga ya? Gitu. Ini nanti juga akan ada suatu pertanyaan ya, suatu pertanyaan pada konsep penyakit di epidemiologi. Ada namanya kausa gitu. Kausa penyakit gitu. Jadi ada causation atau penyebab jadinya suatu penyakit gitu ya. Itu kita pengen tahu gitu. Itu apa gitu. Jadinya kausatif ini akan ada yang namanya kurang lebih seperti ini gampangannya. Adanya variety model of disease causation. Ada epidemiological triad gitu. Seperti itu. Dan ini melibatkan yang namanya agent, host, rute transmisi, kurang lebih seperti itu, dan juga ada environmental factor. Bisa. Nah, ini adalah yang pertama adalah agent. Agent itu adalah penyebabnya apa sih? Nah, contohnya adalah mikroorganisme apa sih? Penyebab dari penyakit itu apa sih? Gitu ya. Kemudian dari host of factor. Host of factor itu adalah faktor intrinsik apa sih yang menyebabkan seseorang itu mudah terkena suatu penyakit tersebut. Gitu. Pernah kejadian ini, ada suatu kasus yang masuk ke kami ya.
Jadi ada keluarga yang benar-benar tinggal serumah gitu nih. Nah, mereka juga benar-benar aktivitasnya bersama-sama, makan bersama kayak gitu nih, dari kakek nenek gitu. Kemudian ada bapak, ibu, anak gitu nih. Kurang lebih demikian. Nah, ternyata yang kena cuma 2 orang, yang 4 enggak. Itu kenapa kan? Itu jadi pertanyaan ya, gitu tuh kenapa kan gitu. Jadi yang pertama agent, sebenarnya ada agent ini yang udah masuk, COVID namanya contohnya. Nah, host factor. Host factor apa sih yang menyebabkan orang itu kok terkena, yang lain enggak kan gitu ya, ada apa gitu. Kemudian ada environmental factor apa yang mempengaruhinya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita harus cermati gitu. Nah, ini kurang lebih adalah seperti ini hasilnya adik-adik. Ya, ada agent, ada host, ada environmental. Ini harus sangat mendukung sekali gitu. Ketiganya ini harus sangat berhubungan ya, harus sangat berhubungan dalam menyebabkan suatu penyakit. Nah, nanti saya pengennya nanti minggu depan nanti ada mulai browsing lah, cari artikel yang bisa menggambarkan hubungan antara host, agent, dan environmental. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini boleh mulai dicari sekarang sampai seminggu ke depan lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini apa namanya? Ini waktu kuliah di mikrobiologi mungkin ya, adik-adik akan belajar lebih banyak. Ini saya tidak akan membahas, ada yang namanya reservoir, ada agent, ada mode transmission, ada dan sebagainya, ada vektor dan sebagainya. Nanti silakan dibaca aja lagi kuliah mikrobiologinya. Nah, di sini ingin saya sampaikan lagi ternyata adanya hubungan antara host, agent, gitu, dan environmental tadi, gitu ya. Apa namanya? Itu bisa menyebabkan yang namanya level of disease. Itu yang akan kita bahas besok. Level of disease itu ada banyak. Nanti silakan ada cari-cari sendiri dulu. Nanti kita bahas besok gitu ya. Endemi itu apa sih? Hiperendemik itu apa sih? Sporadik itu apa? Epidemi itu apa? Outbreak itu apa? Dan pandemi yang kita kenal sebenarnya artinya apa sih? Gitu. Ini kan sudah selesai ya waktunya. Kita lanjutkan besok. Nah, kita akan bahas besok sama ukuran kesehatan. Ini bedanya apa sih gitu? Ada yang bisa menerangkan? Atau kita renungkan dulu ya. Katanya mahasiswa saya kita kan perlu merenung Ibu gitu. Ya sudah direnungkan dulu supaya dapat wangsit, bakso, siomay gitu ya. Ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Ini nanti harus dicari gitu ya. Ini apa? Gitu adik-adik sekalian. Itu nanti akan ada tugas, bisa dilihat di Spada gitu ya. Tugasnya adalah ada nanti cari dapat penjelasan lah. Ini seminggu, tugasnya seminggu aja. Mau kelompokan boleh, mau single juga boleh. Mana nanti saya sama Mbak Rahma, mau kelompokan boleh, mau single juga boleh. Waktunya mau seminggu boleh, mau 2 minggu ya boleh. Gitu. Mau 3 minggu ya enggak apa-apa gitu. Manut saya, maunya kapan gitu. Yeah. Ya, yang penting tidak memberatkan. Ya, gitu. Pokoknya nggak tahu dikerjakan pas jam kosong ada sisa waktu setengah jam aja cari. Kan nanti besok juga kita jelaskan. Berilah penjelasan dan contoh tentang dan berikan contohnya disertai artikel yang menggambarkan tentang variasi model dan disease causation. Jadi nanti adik-adik itu cari jurnal gitu. Dari jurnal itu contohnya penyakitnya apa? COVID. Berarti hostnya apa? Manusia. Terus ada hewan nggak yang bisa jadi host juga kayak gitu. Terus kemudian agentnya apa gitu. Agentnya apa? Ada COVID yang mau ditambahi detail ya boleh. Ada Delta, ada Omicron, ada ada apa gitu boleh. Terus kemudian dari situ itu menyebabkan level of disease apa gitu ya. Ini bisa artikelnya sama atau apa gitu. Maksud saya ini cuma adik-adik terbiasa mulai mencari dengan kata-kata yang tadi Pico, searching dengan bagus gitu ya, mulai membaca gitu. Nanti ujiannya juga gitu, nanti cuma saya kasih artikel, kemudian saya adik-adik dari artikel itu akan membreakdown ini sih apa sih hostnya, agentnya apa dan sebagainya. Cuman waktunya pendek karena ujian ya, jam ujian. Kemudian level of disease-nya apa dari situ, dia bisa menyebabkan apa, pandemi, outbreak, epidemic, sporadik, epidemic atau endemik.
Ini tugasnya sudah ada di Spada gitu. Cuman saya belum kasih deadline-nya, tergantung dari adik-adik aja. Saya juga belum bahas endemi itu apa, hiperendemi apa, sporadik apa, epidemik apa, outbreak apa, dan pandemi apa. Seperti itu adik-adik. Nanti tugasnya dikumpulkan waktu kita ketemu ya boleh. Kapan aja boleh lah. Ya, kok ini jadi tugas gitu. Seperti itu adik-adik sekalian kuliah hari ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita summary saja kuliah hari ini ya. Kuliah yang terkait dengan farmakoepidemiologi, yaitu farmakoepidemiologi itu apa sih? Yaitu suatu data, suatu hasil penelitian yang menggambarkan pada data populasi yang menunjukkan angka kejadian gitu ya. Kalau terkait dengan obat adalah untuk melihat pertimbangan efektivitas, safety ataupun farmakoekonominya gitu nih, yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan di masyarakat. Terus kemudian nanti bisa ditarik untuk data individu, kemudian kita bisa melihat lebih lanjut tentang resiko dan manfaat dari suatu penyakit gitu ya, ataupun studi dari farmakoekonominya. Kurang lebih seperti itu. Nah, datanya bisa dalam bentuk persen gitu ya. Terus kemudian ada data-data yang lainnya juga angka atau analisa farmakoekonomi gitu ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut waktu ukuran kesehatan. Dan data-data yang adik-adik bisa lihat nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel, bentuk grafik gitu. Terus kemudian bisa bentuk diagram pie dan sebagainya. Terus kemudian nanti hari ini juga kita sudah belajar tentang ukuran kesehatan gitu ya adik-adik sekalian. Untuk ukuran kesehatan itu ada banyak hal yang kita bisa lihat gitu. Ukuran kesehatan sih konsep penyakit, untuk konsep penyakit yang kita pelajari hari ini kita sudah melihat yang namanya model causality. Ada faktor agent dan environment. Terus kemudian ada juga kita lihat level of diseases gitu, yang sudah kita lihat hari ini. Yang akan kita bahas lebih lanjut ya untuk berikutnya. Terus kemudian adik-adik juga akan sudah mulai mempelajari tentang PICO tadi. Ada population, ada intervention, control, ataupun outcome, ataupun PICO yang kedua, population, interest, ataupun konteks. Dari situ adik-adik bisa membreakdown, nanti kalau searchingnya juga akan mudah. Terus kemudian adik-adik bisa menjawab pertanyaan dengan mudah, mencari artikel juga dengan mudah. Gitu. Seperti itu adik-adik, kita jumpa besok lagi ya kuliahnya ya. Kalau angkatan 2019 kosong, kalau Mas Alim juga kosong nggak besok? Mas Nurohim kosong nggak juga besok? Ya udah.